Beberapa tahun terakhir, lagu berbahasa Jawa semakin mewarnai belantika musik tanah air, sehingga banyak musisi yang menciptakan dan menyanyikan lagu Jawa. Salah satunya penyanyi muda, Rakhan Devana, yang mengeluarkan single terbaru dalam bahasa Jawa. Beberapa waktu lalu, secara eksklusif kepada tim cerita selebriti, Rakhan berbagi cerita seputar lagunya itu yang berjudul Yowes. Liriknya yang memakai bahasa Jawa membuat pria yang mengawali karirnya dari boyband tersebut merasa tertantang. Penasaran seperti apa cerita di balik single terbaru Rakhan? Berikut cerita selengkapnya. Jadi awal karir itu aku di musik pertama kali itu di boyband. Jadi aku ikut boyband itu kebetulan namanya Lucky. Di situ ada 6 orang. Yang pertama Abizar Al-Ghifari, terus ada Dika, ada Kafka, ada Bale, ada Reza. Saya paling kecil di sana. Jadi awalnya tuh saya tuh mengawali karir saya di dunia hiburan tuh awalnya emang di iklan, di video klip. Itu saya umur 5 tahun. 5 tahun sampai saya umur 12 tahun akhirnya saya join di boyband dan akhirnya saya mulai mengenal, mulai mencintai musik gitu kan. Akhirnya mulai ngulik-ngulik lagi sampai sekarang solo. Saya 5 tahun di boyband. Saya sebenarnya pas di boyband tuh pas jatuh cinta sama musik kayak pengen banget buat single sendiri dengan apa ya? Lebih mengeksplor jati diri gue di mana gitu kan. Pengen banget dan akhirnya baru sekarang terrealisasikan. Sejak pandemi ini saya lebih banyak brainstorming mau gimana dan akhirnya di pandemi ini saya bisa mengeluarkan lagu Yowes yang berbahasa Jawa. Awalnya saya bersama partner musik saya Mas Igun Lampung. Di situ saya emang sering buat brainstorming juga, sering buat lagu sama dia 5. Dan kebetulan dia punya lagu Jawa Yowes dan saya nyanyiin waktu itu. Saya nyanyiin dan lagi kincring-kincring biasa di lagi nongkrong gitu kan. Dan kebetulan papa saya kan produser. Dan papa saya bilang kayak, "Wih, boleh nih begini. Mau nih papa nih," kayak gitu. Dan saya kan awalnya anak muda gitu kan kayak gimana sih sama bokapnya kayak apaan sih lagu Jawa gitu kan. Enggak pak, aku susah pak ngomongnya susah. Aku juga nggak tahu artinya awalnya. Dan akhirnya pas beberapa kali diulang-ulang, beberapa kali coba main gitar asik nih. Si Mas Igun nyetel lagu Yowes akhirnya ikut juga terus kayak emang karena liriknya yang pengalaman emang jujur banget dan akhirnya saya mau gitu. Akhirnya mau karena di situ lagu Yowes benar-benar udah relate juga sama saya dari pengalamannya Mas Igun juga. Pokoknya kan lagu Yowes kan mengajarin kayak yang saya tangkap itu mengajarkan tentang keikhlasan, ketulusan. Kayak makanya di situ saya pengen campaign juga tentang bagaimana cara untuk mengikhlaskan di Yowes itu. Ya saya lahir Jakarta, dibesarkan di Jakarta dan sebenarnya awalnya saya pengen emang ini challenge, ini tantangan banget buat saya buat bawain lagu bahasa Jawa karena emang saya lebih apa ya, saya main dengan anak seumuran saya yang benar-benar dengerin lagunya luar R&B banget. Ini aku penasaran banget gimana nih kalau misalkan gue nyanyi lagu Jawa, respon teman-teman gue gimana sih kayak gitu. Itu salah satu kenapa saya mau nyanyi lagu bahasa Jawa. Selain menurut saya lagu bahasa Jawa ini adalah keindahan. Kayak Yowes ini paling cocok dinyanyikan pakai bahasa Jawa. Saya pernah convert ke bahasa Indonesia kurang dan emang Yowes ini cocoknya pakai bahasa Jawa. Makanya itu bahasa Jawa itu menurut saya adalah keindahan berbahasa gitu. Jadi buat apa malu gitu. Kayak lagu Jawa ini indah, bahasa Jawa ini indah. Kayak kenapa malu? Enak. Awalnya sih saya kan join label Nagasora yang satu label dan akhirnya waktu itu papa saya sempat ditelepon kan. Sempat telepon kayak, "Dek, ini Fitri Kalina mau masuk lagunya." Wah, kok tiba-tiba nggak ada angin gitu hujan kayak boleh tuh kayak asik sih pak, cuman taruh di mana ya? Kebetulan ada yang request kasih backing vokal dan wah masa Mbak Fitri mau sih backing vokal doang pak? Kenapa nggak kasih setengah lagu atau gimana gitu kan? Dan emang akhirnya Mbak Fitri itu benar-benar kontribusi banget pas nyanyi lagu Yowes pas rekaman. Saya denger wah bener-bener beda banget, jiwanya bener-bener ada. Makanya di situ saya banyak belajar banget sama Kak Fitri. Kak Fitri itu salah satu mentor saya juga. Kayak dia ngajarin gimana saya di
dunia musik ini, gimana saya eh, apa ya ada kata-kata bahasa Jawa yang dikoreksi juga sama dia, bagaimana dengan dialognya segala macam, saya banyak belajar sama dia. Setelah teman istilahnya tahu lah reason saya gitu kenapa saya nggak ujuk-ujuk kayak nyanyi lagu Jawa gitu kan, karena kayak yang saya lihat bahasa Jawa ini adalah bahasa yang istilahnya kuno lah, ini bahasa yang istilahnya juga old school dan legendaris gitu, kayak yang emang banyak fakta-fakta yang udah terlampir di media sosial, di yang kayak video-video orang Belanda di airport bisa ngomong bahasa Jawa, dan di Suriname segala. Menurut saya itu adalah kebanggaan sih. Itu bahasa kita, bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa, terutama Jawa. Saya suka banget sama bahasa Jawa karena apa? Karena satu, Jawa itu indah banget, halus banget. Kalau misalkan di daerah tertentu kan yang Jawa halus tuh enak banget didengar. Orang mbak jamu ngomong Jawa, Mas, itu indah kan. Makanya di sini saya pengen mengambil bahasa Jawanya itu untuk keindahan di lagu saya. Menurut saya bahasa Jawa itu adalah estetika sih. Di art juga di lagu, kalau misalkan bisa dikonvert ke lagu, film, musik, indah gitu. Makanya saya suka, itu reason saya. Juga kayak yang kayak gitu tuh mungkin emang dia nggak suka dengan lagu aku, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting lo jangan ngejudge gue, maksud lo jangan kayak ngelarang gue buat nyanyi lagu bahasa Jawa kayak gitu. Lo nggak suka nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Cuman ya ini yang gue pengen, ini yang gue pengen gue kedepankan. Bahasa kita tuh kayak kita punya bahasa tuh indah gitu, bahasa Jawa. Ya ini campaign gue, ini karya gue yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua. Kalau kalian gak suka ya mungkin kalian belum terlalu kenal dengan bahasa Jawa. Makanya tak kenal maka tak sayang gitu. Hambatan itu tertentu, hambatan ya pasti bahasa Jawa. Saya belajar istilahnya awal pas denger bahasa Jawa tuh baca liriknya pusing. Kayak ini gimana sih, oponya tuh gimana, opo. Koe itu gimana, kue apa koe gitu. Dan akhirnya ya udah, akhirnya hambatannya tuh semua dilalui. Ya kalau proses menuju rekaman seminggu, akhirnya rekaman sehari, dan ya kurang lebih jadi satu lagu tuh satu minggu, 3 minggu jadi.